Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Cilik kelas 4. Sua kembali bersama Ibu Yana dalam Akidah Akhlak di semester pertama. Hari ini spesial kita mempelajari lanjutan minggu lalu mengenai sifat kikir dan kufur nikmat. Hari ini kita melanjutkan kembali kepada pembahasan menghindari sifat kufur nikmat. Bila berbicara mengenai sifat kufur nikmat, berarti apa? Ada sifat tidak mengakui nikmat atau karunia yang sudah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Yang ada kita mengingkari, tidak mengakui nikmat yang begitu sudah Allah berikan dengan banyaknya kepada kita selama ini. Berasal dari kata kafara yang artinya ingkar. Nikmat berarti mengingkari nikmat ataupun karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan lawan dari kufur adalah syukur. Bila kita menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah berikan kepada kita semenjak dari baru lahir sampai sekarang ini, tidak terhitung begitu banyaknya. Allah yang paling utama adalah nikmat iman. Selain nikmat iman, berikutnya adalah nikmat kesehatan. Dengan diberikan kesehatan kita bisa menikmati hidup ini dengan nyaman. Tidak ketakutan, tidak was-was. Ya, bagaimanapun kalau kita sehat, kita bisa ceria menjalani hidup ini. Kemudian nikmat kesempatan atau peluang di depan mata. Dan kekayaan. Sayangnya terkadang banyak di antara kita manusia yang tidak pernah merasa puas, tidak pernah merasa bersyukur terhadap apa yang sudah dimilikinya selama ini anak-anakku. Kita lupa segala yang diberikan Allah kepada kita itu merupakan nikmat yang diberikan Allah. Dan sudah selayaknya lah kita mensyukurinya. Mensyukuri segala yang sudah kita terima dan dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang termaktub dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 52. Maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Mengajarkan kita untuk selalu mengingat apapun yang sudah Allah berikan. Kita diminta untuk tidak melupakannya, nak. Dan selalu senantiasa mensyukuri serta membuat kita semakin tafakur kepada Allah. Kan dalam kehidupan sehari-hari kita senantiasa mengubah sifat kufur nikmat menjadi sikap penuh syukur dengan cara menyadari bahwa semua yang sudah kita miliki adalah merupakan amanah ataupun titipan dari Allah dan wajib kita mengamalkannya dengan sebaik-baiknya untuk kemaslahatan, untuk kebaikan. Senantiasa dalam diri tanamkan, kalau kita memiliki sifat kufur nikmat maka akan mendapatkan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan siksa yang teramat pedih. Paling terpenting adalah jadikan diri kita sebagai pribadi yang senantiasa selalu mensyukuri apapun yang sudah diberikan, yang sudah diterima dari Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baik rasa syukur. Pertanyaannya, apa hubungannya kisah sifat kikir, sifat kufur nikmat dengan kisah dari Sa'labah? Tentu Anda tahu, Sa'labah merupakan sahabat Rasulullah SAW yang pada masa hidupnya diawal dengan kisah hidup yang teladan. Teramat sangat rajin beribadah di saat dia miskin. Sholat 5 waktunya senantiasa berjamaah di masjid. Tidak pernah tertinggal dalam barisan berjamaah. Suatu saat ketika sedang tafakur di masjid, Sa'labah menemui Rasulullah dan memohon kepada Rasulullah untuk didoakan. Dan
Saat itulah Sa'labah memohon agar Rasulullah mendoakan agar kehidupannya berubah, bisa menjadi lebih baik, tidak seperti sekarang. Katanya dia mengeluh saat itu, untuk berjamaah saja tidak bisa tepat waktu. Karena apa? Sarungnya harus berpakaian berganti-ganti dengan warga di rumahnya. Saking begitu miskinnya, sarung pun harus dipakai bergantian. Tapi kata Rasulullah adalah lebih baik syukuri saja yang sudah ada saat ini. Tetap ingin agar didoakan menjadi orang yang kaya raya. Singkatnya, akhirnya Rasulullah memenuhi permohonan Sa'labah. Rasulullah pun mendoakan agar keinginan Sa'labah terkabul, yaitu menjadi orang kaya. Dan saat itu Rasulullah menurut riwayat memberikan kepada Sa'labah seekor kambing. Hari bulan berganti bulan, akhirnya kambing yang diberikan kepada Sa'labah itu berkembang biak. Kambing yang mulai berkembang biak sangat banyak. Sa'labah masih bisa meluangkan waktu untuk sholat berjamaah di masjid. Tidak lagi punya waktu untuk sholat berjamaah. Tiada lagi waktu tersisa baginya, karena ia disibukkan dengan mengurus peternakannya yang saat itu berkembang biak dengan sangat pesatnya. Ekstrimnya adalah ketika Nabi Muhammad SAW mengutus sahabat untuk mengambil zakat kepada Sa'labah. Sa'labah senantiasa menghindar, tidak mau mengeluarkan zakat yang wajib dikeluarkannya. Terjadi hingga Nabi Muhammad SAW wafat. Bisa dipahami anak-anak? Terkadang kekayaan membuat kita lupa untuk beribadah kepadanya. Apakah anak-anak mau seperti itu? Ketika miskin ingin menjadi kaya, benar-benar sholatnya tepat waktu, berdoanya dengan khusyuk, dengan harapan terkabullah doanya agar kelak diberikan kekayaan yang melimpah. Tapi lantas apakah anak-anak yakin dengan kekayaan yang berlimpah kelak anak-anak akan punya waktu luang untuk beribadah? Tidak sibuk dengan berniaga, bermuamalah. Dengan kekayaan tidak lagi punya waktu untuk say hi dengan teman-teman. Tidak ada lagi waktu kumpul dengan keluarga. Apakah itu yang dinamakan nikmat? No, tidak. Nikmat adalah mensyukuri apa yang sudah kita terima dengan merasa cukup terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan sebaik-baik nikmat. Meskipun tanpa sadar kita sering tidak melakukan pemikiran dengan diberikan nafas. Itu adalah karunia terindah dari Allah, terbesar. Coba lihat orang yang sudah sesak napas bagaimana? Dia akan susah payah kan mencari pertolongan untuk sekedar bernafas. Dan pertemuan kita hari ini. Hari ini Ibu minta kalian membuat kesimpulan mengenai kisah Sa'labah. Bagaimana seorang Sa'labah miskin ingin kaya, ketika kaya lupakan ibadahnya. Ibu tunggu resume kalian mengenai kisah Sa'labah dan bagaimana cara agar terhindar dari sifat kufur nikmat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.